Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kasus Gus Samsudin dan juga pesulap merah itu menjadi perbincangan beberapa hari. Walaupun ini sudah berlalu kasus tersebut, tapi kayaknya menarik juga untuk diperbincangkan. Yang pertama-tama adalah bahwa ada fakta sebagian orang yang memang berobat kepada Gus Samsudin itu memang sehat. Ada orang yang bercerita kepada saya misalnya pada awal kalinya dia merasakan sesuatu yang tidak enak di dadanya dan ketika dia berobat ke sana lalu dia sembuh. Ketika sembuh itulah lalu dia menginformasikan kepada orang-orang yang mengalami sakit misalnya untuk berobat ke sana. Ini artinya bahwa ada sesuatu yang baik juga misalnya dilihat pada sisi ini. Artinya orang yang pada awal kalinya berobat ke medis misalnya merasa belum sembuh 2 kali, 3 kali ke dokter misalnya dia belum sembuh lalu kemudian dia datang ke sana sekali itu sembuh misalnya. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama adalah bisa mungkin itu adalah bagian dari sugesti, dari kepercayaan yang begitu tinggi kepada seseorang. Sugesti itu mempengaruhi pola pikir dan pola pikir itu mempengaruhi kepada apa yang dia rasakan. Atau pada sisi yang lain ada yang disebut dengan placebo effect. Placebo effect itu karena seseorang yang memiliki penyakit yang sama lalu diobati dengan obat yang sebenarnya tidak benar-benar obat, yang satunya benar obat. Ternyata yang sembuh adalah yang tidak dikasih dengan obat yang benar-benar obatnya itu. Itu artinya ada aspek lain yang menentukan terhadap kesembuhan seseorang. Ada aspek dari pikiran, dari perasaan atau sesuatu yang menyebabkan dia bisa menjadi sembuh. Nah, karena itulah maka ketika pada kasus-kasus sugesti, orang yang memberi sugesti itu memang memiliki pamor, terkenal, itu memang memiliki sesuatu yang baik. Karena itulah ada sebagian orang yang memang memanfaatkan YouTube, memanfaatkan media supaya orang yang datang kepada dirinya itu memiliki kepercayaan yang kuat, memiliki keyakinan yang kuat, dan memiliki semangat yang kuat untuk sembuh sebagaimana yang lain-lain juga sembuh. Misalnya demikian, maka kadangkala pakai media apapun disebarkan supaya membangun semangat, membangun kepercayaan orang-orang yang ingin berobat. Ini pada aspek ini juga bagus. Tapi yang tidak bagus adalah memang misalnya ketika seseorang memvisualisasi santet misalnya. Ketika dia memvisualisasi ini dan itu adalah misalnya dianggap sebagai sesuatu yang membohongi orang lain untuk menambah kepercayaan orang yang berobat dengan cara memvisualisasi supaya tampak nyata, supaya tampak jelas, sehingga orang yang berobat itu menjadi yakin misalnya. Itu kalau misalnya berbohong itu adalah sesuatu yang tidak bagus. Kalau misalnya berbohongnya berimplikasi pula kepada biaya yang mahal, biaya yang membuat orang yang berobat itu berhutang dan lain sebagainya, itu tentu sebagai sesuatu yang tidak bagus juga. Menjadi tidak bagus lagi adalah ketika misalnya seseorang yang berobat kepada orang yang dianggap memiliki kemampuan di bidang supranatural misalnya, lalu mengatakan misalnya begini, ini disebabkan karena tetanggamu, ini disebabkan karena saudaramu, itu disebabkan karena ada orang yang benci kepada dirimu. Akhirnya orang yang berobat itu ada prasangka-prasangka yang jelek kepada saudaranya, ada prasangka yang tidak baik kepada tetangganya, ada rasa benci dari orang yang berobat kepada orang yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan untuk benci misalnya. Itu berarti setelah berobat lalu memunculkan kebencian. Ini kan juga tidak bagus. Artinya ada kebencian-kebencian. Nah, karena itulah saya perlu memilah bahwa pengobatan yang menimbulkan sugesti untuk sembuh itu bagus. Tetapi ketika kita melakukan pembohongan, ketika praktisi melakukan pembohongan, itu adalah sesuatu yang tidak bagus. Atau ketika praktisi lalu menuduh si A, si B, saudaramu, tetanggamu melakukan sesuatu yang jelek, itu adalah sesuatu yang juga tidak bagus juga. Nah, itu yang pertama. Jadi siapapun itu, kalau misalnya Gus Samsudin itu juga semacam itu adalah sesuatu yang bisa kita pilih menjadi 2 perspektif tadi itu. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau misalnya apa yang dilakukan oleh pesulap merah itu benar misalnya, maka tinggalkan itu, tidak usah dilakukan. Dan itu adalah sebagai sebuah kesalahan.
Tapi model pengobatan yang memunculkan sugesti, kalau itu membuat orang percaya, orang begitu semangat untuk berobat dan sembuh, dilanjutkan saja karena itu adalah sesuatu yang bagus. Kemudian yang berikutnya adalah kalau misalnya pada posisi memanfaatkan Al-Quran untuk kesembuhan, memanfaatkan Al-Quran, itu juga bagus karena Quran itu syifa, sebagai penyembuh. Sebagai penyembuh, ketika misalnya orang membaca ayat kursi, mu'awwidhatain, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, misalnya dimanfaatkan untuk kesembuhan, menangkal dari godaan-godaan setan, itu memang benar bahwa Quran bisa menjadi syifa. Tetapi ketika misalnya Quran dijadikan sebagai alat untuk mendukung kepada sesuatu yang bohong, itu juga tidak bagus juga. Bahwa Al-Quran tidak boleh dimanfaatkan untuk kebohongan. Al-Quran dimanfaatkan untuk justifikasi terhadap tindakan-tindakan yang tidak baik. Misalnya tidak boleh. Karena hanya untuk membohongi orang lalu kita menggunakan dalil dari Al-Quran. Itu tidak baik. Tetapi prinsipnya bahwa Al-Quran memang bisa menjadi penyembuh. Al-Quran bisa menenangkan hati seseorang gitu. Ketika dia gelisah, maka dia membaca Al-Quran, hatinya bisa tenang. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah kalau misalnya bagi pemahaman orang-orang yang melihat ada orang yang dianggap sakti misalnya, maka harus berhati-hati. Pertama-tama, orang ini harus cerdas. Masyarakat harus cerdas ketika melihat sesuatu yang pada awalnya kita anggap sakti. Atau ketika ada orang yang berpakaian seperti ulama misalnya, pakaiannya pakaian ulama, orangnya belum tentu ulama, memakai pakaian ulama, lalu dia memberikan sesuatu yang di luar kebiasaan, di luar aspek-aspek yang tidak dipikirkan oleh nalar, tidak bisa dipikir oleh nalar, misalnya bisa terbang misalnya dibacok dalam bahasa Jawa, dibacok menggunakan parang, pedang, tidak tembus misalnya, maka kita jangan untuk cepat-cepat percaya. Bahwa sesungguhnya, apalagi mengatakan dia punya karomah. Oh, jangan dulu. Karena bahwa sesungguhnya karomah itu tidak boleh. Dan karomah itu hanya khusus untuk wali. Dan karomah itu tidak boleh dipamerkan. Innal waliya yulahidu nafsahu bi'ainit tasghir. Sesungguhnya wali itu memandang dirinya pada posisi yang hina. Tidak mau dia memanfaatkan kelebihan yang dia punya untuk dipamerkan kepada orang lain. Kalau toh misalnya ada wali-wali yang dia kelihatan tampak karomahnya, itu biasanya pertama karena kondisi mendesak, kondisi kepepet, atau karena memang untuk mengalahkan lawan, supaya lawan itu dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan untuk dipamer-pamerkan, apalagi dipamerkan ke YouTube, apalagi dipamerkan ke media sosial, apalagi dipamerkan ke Facebook dan lain sebagainya, nggak ada itu. Karena innal waliya yulahidu nafsahu bi'aidit tasghir. Makanya justru orang-orang alim itu justru takut misalnya ketika ada kelebihan itu ditampilkan kepada orang lain, maka dia sangat takut sekali bahwa karomah itu kemudian akan dicabut. Dan ketika karomah akan dicabut, dia juga takut bahwa posisi walinya juga akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pikiran orang kita yang melihat juga harus cerdas. Jangan cepat-cepat menghakimi ketika ada orang bertindak di luar kemampuan orang biasa, lalu ini kayaknya wali, ini kayaknya karomah, jangan cepat-cepat begitu. Artinya kita sendirilah yang harus cerdas, kita harus menggunakan akal sehat kita harus menggunakan keyakinan kita dan pengetahuan kita tentang ilmu agama yang tepat. Semoga kasus ini bisa memberi hikmah kepada kita semuanya, karena bukankah bahwa hikmah itulah yang saat ini sudah mulai hilang dalam konteks umat Islam. Al-hikmatu dholatul mu'min. Hikmah itu adalah barang hilangnya umat mukmin ini, orang yang beriman. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.